Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Dialah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai koperasi ayam broiler dari aspek produksi dan aspek pemasaran. Saya Yusriadi Yusuf akan menjelaskan materi pertama, yaitu dari aspek produksi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan, yaitu Y, dan variabel yang menjelaskan X. Variabel yang dijelaskan biasanya berupa keluaran atau output, dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa masukan atau input. Dalam proses produksi koperasi ternak ayam broiler, maka dapat berupa ayam ras pedaging, sedangkan X adalah faktor produksi yang dapat berupa lahan atau tanah, tempat usaha, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Besarnya tingkat produksi dalam koperasi peternakan ayam broiler dapat dicapai oleh peternak ditentukan oleh kombinasi penggunaan unsur-unsur produksi seperti alam atau lingkungan. Modal dan pengelolaan adalah salah satu unsur produksi yang sangat penting karena di dalamnya terlibat masalah keterampilan dan tenaga kerja manusia. Dengan penambahan modal, maka produktivitas dapat ditingkatkan bila dilakukan teknologi, keterampilan, dan manajemen. Pengelolaan usaha atau koperasi memerlukan faktor produksi yang sering disebut korbanan produksi untuk menghasilkan produk. Dalam istilah ekonomi, faktor produksi disebut dengan input. Dalam usaha peternakan ayam broiler, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi adalah yang pertama, yaitu bibit ayam atau DOC. Bibit ayam atau DOC merupakan faktor utama dalam usaha peternakan ayam broiler, dan di antara bibit ayam broiler terdapat perbedaan yang turut dilakukan oleh peternak atau lembaga yang mengembangkannya. Biaya pembelian bibit merupakan biaya terbesar kedua. Kaitannya dengan pegangan berproduksi secara teknis karena bibit akan mempengaruhi konversi ransum dan berat badan ayam. Faktor yang kedua yaitu pakan. Pertumbuhan ayam sangat cepat dipengaruhi oleh konsumsi pakan yang baik, terlebih ayam ras pedaging tersebut ayam yang senang makan. Bila pakan diberikan tidak terbatas atau ada libitum, ayam broiler akan terus makan sepuasnya sampai kekenyangan. Oleh karena itu, sebaiknya setiap 31 ayam sudah ditentukan taraf konsumsi pakannya pada batas tertentu sesuai dengan arah pembentukan bibit. Faktor yang ketiga yaitu vaksin, obat, dan vitamin. Vaksinasi perlu diberikan untuk menanggulangi dan mencegah penyakit menular, tapi minimnya pengetahuan akan berpengaruh terhadap proses vaksinasi. Obat atau antibiotik dapat didefinisikan sebagai antibakteri yang diperoleh dari metabolit, fungsi, dan bakteri
sedangkan vitamin merupakan komponen organik yang berperan penting dalam metabolisme tubuh. Walaupun ayam dalam jumlah sedikit, vitamin tetap dibutuhkan dan berperan cukup besar. Faktor yang keempat yaitu tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup. Bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja, tetapi juga kualitas. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal. Faktor yang keempat yaitu listrik. Penggunaan listrik dalam usaha peternakan ayam ras pedaging ini tujuannya sebagai pencahayaan. Pengaturan cahaya lampu di malam hari sangat menunjang pemeliharaan ayam ras pedaging di daerah tropis, terutama untuk makan di malam hari karena pengaturan cahaya akan membantu meningkatkan penampilan ayam. Faktor selanjutnya yaitu bahan bakar. Faktor produksi bahan bakar dalam usaha peternakan ayam broiler ini dikaitkan dengan penggunaan indukan atau brooder. Alat ini berfungsi menyerupai induk ayam, yakni menghangatkan ayam ketika baru menetas. Sumber panas yang bisa digunakan bermacam-macam, mulai dari kompor, minyak, gas dan lampu pijar atau air panas. Dan tujuan utama indukan adalah memberikan kehangatan bagi ayam agar dapat menunjang keberhasilan pemeliharaan. Faktor selanjutnya yaitu luas kandang. Luas kandang atau luas ruang kandang untuk ayam broiler pedaging adalah 10 ekor per meter kubik. Dengan demikian luas ruang yang akan disediakan tinggal dikalikan dengan jumlah ayam yang akan dipelihara dalam kandang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Abdullah, kelas C, NIM 670118771 akan melanjutkan materi mengenai koperasi dalam pemasaran broiler. Nah, koperasi dalam pemasaran ayam broiler sangat diperlukan untuk mempercepat perkembangan usaha rakyat, mengawasi stabilisasi harga, mengadakan usaha-usaha peningkatan pemasaran, pembinaan koperasi, dan melakukan operasi pasar bagi pengawasan daging untuk konsumen. Kemudian, koperasi dalam pemasaran dibentuk bertujuan untuk menyatukan para anggota yang mengalami kendala dalam memasarkan produknya dan untuk mewujudkan kestabilan harga jual broiler sehingga menguntungkan para peternak dengan cara rantai pemasaran penjualan daging ayam diperpendek melalui pengelolaan oleh koperasi. Kemudian koperasi pada peternakan bermain di seluruh proses produksi, termasuk dari sisi pemasarannya, di mana jika peternak tergabung di beberapa koperasi seperti koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan sebagainya, maka mereka juga akan mendapatkan sisa hasil usaha dari koperasi-koperasi tersebut. Adapun 5 saluran pemasaran ayam broiler, yaitu yang pertama, saluran pertama yaitu dimulai dari peternak ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang eceran, dan yang terakhir ke konsumen. Saluran 2 dimulai dari peternak ke pedagang pengumpul, lalu ke konsumen. Saluran 3 peternak ke pedagang pengumpul, lalu pedagang besar, kemudian pedagang eceran, dan yang terakhir konsumen. Kemudian saluran 4 dimulai dari peternak ke pedagang besar, lalu pedagang eceran, dan terakhir konsumen. Kemudian saluran 5 yaitu peternak, lalu pedagang eceran, kemudian konsumen, di mana peternak plasma menggunakan saluran 1, 2, dan 3 karena peternak plasma menjual produksi ayam broiler semuanya dijual kepada pedagang pengumpul yang ditunjuk perusahaan inti.
sedangkan peternak mandiri memasarkan produksi melalui kelima saluran pemasaran. Koperasi dalam pemasaran melakukan advokasi atas persoalan-persoalan makro peternak, di mana koperasi juga bertekad dapat mandiri dengan mendirikan usaha yang terkait dengan peternakan, antara lain penjualan DOC, pabrik pakan mini, dan pemasaran di hilir, sehingga kedepannya koperasi tidak menggantungkan pada uluran pemerintah. Kemudian koperasi dalam pemasaran juga bisa menjadi off-taker yang akan berhubungan dengan market. Bahkan pembiayaan di sisi hulu akan lebih mudah karena ada kepastian pembelian produk, di mana peternak yang masuk ke dalam alur sirkuit ekonomi koperasi tidak hanya mendapatkan keuntungan dari sisi budayanya saja, tapi juga bisa mendapat keuntungan dari segala proses ekonomi yang terjadi dari hulu hingga hilir, di mana dengan adanya koperasi diharapkan peternak dapat meningkatkan keterampilan teknis, membangun jiwa wirausaha, dan meningkatkan kesejahteraan sehingga memberi dampak pada skala nasional perekonomian Indonesia. Kemudian peternak ayam yang tergabung dengan koperasi merupakan salah satu motor penggerak ekonomi rakyat, di mana pemerintah berkomitmen melindungi dan membantu mereka untuk bisa tumbuh melalui koperasi karena peternak perorangan atau skala kecil susah bersaing di pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuria Yusuf NIM 607118038 akan membahas sedikit mengenai koperasi pada aspek pemasaran dan aspek produksinya. Nah, adapun yang pertama yang perlu kita pahami, apa sih itu koperasi? Nah, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang demi kepentingan bersama, yang dimana koperasi tersebut berdiri atas prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan dengan asas kekeluargaan, yang maksudnya dimana koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota-anggotanya. Nah, itulah asas terbentuknya sebuah koperasi. Ditinjau dari segi kuantitas hari ini untuk perkembangan koperasi di Indonesia itu sangat menggembirakan. Namun lain sebaliknya jika ditinjau dari kualitas, yaitu sangat memprihatinkan. Masalah yang dihadapi koperasi antara lain pada aspek kelembagaan yang meliputi kepercayaan dan partisipasi anggota yang belum optimal, alat kelengkapan organisasi yang belum sepenuhnya berfungsi, alat kelengkapan tersebut belum berfungsi dengan baik, dan masalah pengawasan yang belum memadai. Selain aspek tersebut, aspek usaha juga merupakan permasalahan yang lagi-lagi mesti ditekankan, yaitu mengenai sarana prasarana usaha yang belum memanfaatkan peluang usaha dan permodalan. Permasalahan tersebut diantaranya dapat diatasi melalui perkembangan koperasi. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan dalam penanganannya itu pada saat pengembangan organisasi koperasi ini, yaitu memberikan akses lebih besar kepada koperasi dalam mendapatkan modal usaha, serta dilakukan penyesuaian terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam dunia usaha. Ya, selanjutnya membahas mengenai pemasaran. Nah, pemasaran pada dasarnya itu kegiatan yang dimana sebuah organisasi atau koperasi yaitu berusaha untuk memperkenalkan produknya atau ciptaannya ke dalam lingkungan masyarakat agar laku dan mempunyai nilai ekonomis terhadapnya. Nah, pemasaran itu tidak lain dan tidak bukan merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk mempromosikan suatu produk atau jasa terhadap masyarakat. Nah, dalam kegiatan pemasaran tersebut dapat mencangkup misal periklanan dengan cara
penyebaran brosur, penjualan serta pengiriman produk ke konsumen atau kepada perusahaan lainnya. Perusahaan sendiri mempunyai peran penting bagi perusahaan supaya menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari pengertian pemasaran tersebut dapat memberi gambaran bahwa pemasaran sebagai suatu sistem kegiatan yang saling berhubungan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan produk atau jasa serta menyalurkan barang kepada pembeli maupun kelompok. Nah, strategi pemasaran yang digunakan oleh koperasi galur murni ini guna mencapai tujuan suatu program pemasaran yang memberi nilai ekonomis yang baik, yaitu dengan penerapan bauran pemasaran. Beberapa bauran pemasaran tersebut yaitu marketing mix, terdiri dari unsur-unsur seperti produk, yaitu dengan memperhatikan produknya, memperhatikan apa sih yang ditawarkan, apakah produk yang ditawarkan tersebut memiliki manfaat, apakah produk yang ditawarkan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di situ memperhatikan unsur produknya. Kemudian setelah produk yang diperhatikan berikutnya itu price itu adalah harga. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dari harga? Nah, dari harga tersebut kita dapat menentukan seberapa besar keuntungan kita, memahami margin produk tersebut, artinya selisih harga setelah diproduksi dan hingga sampai ke konsumen. Bagaimana perusahaan atau koperasi dapat menciptakan harga yang dapat bersaing di pasar. Semua hal-hal tersebut diperhatikan. Kemudian selain harga yang perlu diperhatikan selanjutnya itu place. Mengapa sih tempat atau place itu penting untuk diperhatikan? Saya rasa jelas place itu sangat genting, bahkan sangat penting untuk diperhatikan bagi sebuah pelaku pasar, baik itu koperasi maupun perusahaan yang ingin bermain di wilayah pasar. Penting untuk memperhatikan tempat di mana ia menempatkan produknya, di mana ia akan memasarkan produknya. Nah, hal-hal seperti itu perlu untuk dipahami. Sebab mengapa tempat yang baik sudah jelas dapat meningkatkan pemasaran yang baik pula. Nah, selanjutnya itu hal yang perlu diperhatikan itu promosi atau periklanan sangat penting dilakukan guna mempercepat laju pemasaran. Pemasaran sangat asing rasanya tanpa ada periklanan di dalamnya. Jadi periklanan itu pada dasarnya memperkenalkan keunggulan, memperkenalkan kelebihan produk kita. Nah, selanjutnya itu people atau sumber daya manusia, yaitu dengan menggunakan sumber daya manusia yang memiliki jiwa produksi yang tinggi dalam hal ini memasarkan, yaitu diperlukan sumber daya manusia yang mampu meyakinkan pembeli, meyakinkan konsumen, meyakinkan kepada masyarakat bahwa produk yang ditawarkan itu memiliki peranan penting dalam kehidupan. Nah, selanjutnya itu proses yang baik, itu proses yang dapat menghasilkan produk yang baik begitu. Kemudian physical evidence yaitu bukti fisik ini maksudnya di mana harus dalam proses pemasaran itu perlu kita memperlihatkan bentuk produk kita kepada masyarakat, bentuk produk dalam hal ini supaya dapat meyakinkan lebih kepada konsumen begitu. Ya, saya kira untuk dalam hal ini koperasi sampai di sini. Saya Yuro Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.